Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzarzani Ridwan. NIM saya 1731453533022. Saya salah satu mahasiswi Universitas Megariski Makassar, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit tropis. Yang pertama yaitu adalah virus. Virus dalam jumlah tertentu mengawali infeksi dengan menempel di bagian mata, hidung, dengan mulut. Artinya, secara awam dapat dikatakan bahwa pintu gerbang masuknya virus itu adalah mata, hidung, dengan mulut. Maka jika kita tidak yakin dengan tangan kita bersih, jangan mengucek mata, jangan pegang hidung atau ngupil, dan juga jangan pegang bibir dan lidah, apalagi menyangka mulut pakai tangan atau sapu tangan yang tidak bersih. Nah, caranya supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita harus makan makanan yang sehat, seperti ada vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin E, sayur yang sehat. Nah, virus ini dia tidak akan terbiak di luar dari selnya. Jika dia selalu berusaha untuk masuk ke sasarannya, sebelum masuk, virus itu akan dihadang dan dimakan oleh sel makrofag dan mikrofag. Sel makrofag bukan hanya membunuh virus itu, tetapi dia juga mengolah kepingan virus itu untuk merangsang antibodi. Prosesnya dilakukan dalam rangkaian oleh proses sel T dan sel B, di mana yang akan memproduksi antibodi yang cocok untuk virus tadi. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus bantu supaya antibodi tersebut itu tuh jumlahnya banyak. Caranya bagaimana? Dengan kita mengonsumsi makanan yang sehat, jangan terlalu bergadang, jangan stres, seperti itu. Dimana antibodi itu juga akan muncul 4-5 hari setelah virus itu masuk dan dimakan oleh makrofag. Antibodi itu diberikan nama IgM dan IgA, di mana IgA dengan IgM ini menangkap virus jika ada virus yang sama jenisnya mau masuk lagi ke dalam tubuh. Ada juga antibodi IgG yang beredar dalam darah. Bersamaan dengan itu terbentuklah juga sel memori yang mencatat data virus tadi. Sedangkan sel memori yaitu akan memproduksi antibodi sangat banyak. Jika ada virus yang sama masuk lagi, antibodi yang sangat banyak adalah antibodi IgG yang bersirkulasi di dalam darah. Dibutuhkan waktu relatif sangat cepat untuk memproduksi antibodi ini. Puncaknya terjadi sampai 2-3 minggu. Materi kedua yaitu adalah sterilisasi. Sterilisasi itu yaitu pembebasan suatu benda dari semua organisme yang hidup seperti bakteri secara kimia dan fisika. Secara kimia itu seperti kita memakai etil alkohol di tangan kita sebelum kita melakukan pengambilan spesimen pada pasien. Nah, kalau secara fisika dia dengan proses pemanasan panas kering dengan menggunakan temperatur 160-180 derajat Celcius. Desinfektan adalah zat kimia yang digunakan pada proses desinfeksi, baik cara-cara sterilisasi. Yang pertama itu adalah pembersihan, yang kedua itu adalah sinar matahari, sinar gamma, sinar X, sinar UV, dan ketiga itu adalah pendinginan, keempat itu pemanasan, basah kering menggunakan autoclave atau oven, yang kelima itu adalah pengawetan, nah yang keenam itu adalah penyaringan. Kita akan masuk ke materi ketiga yaitu adalah mikroba. Mikroba ada masa inkubasi atau sama halnya dengan masa penyerangan. Ketika kita terpapar oleh virus dan virus itu akan berkembang biak, timbul gejala dengan penyakit, itu adalah namanya masa inkubasi. Nah,
Ada juga namanya reversible dan irreversible. Reversible itu tidak menimbulkan gejala sisa. Nah, sedangkan irreversible itu menimbulkan gejala sisa. Ada juga perbedaan antara infeksi primer dan infeksi sekunder. Perbedaannya itu jenis mikrobanya. Ketika kita diserang oleh infeksi primer atau diserang oleh bakteri, nah, sedangkan dia sekunder bukan lagi bakteri, melainkan jamur dan jenis lainnya. Sedangkan persamaan infeksi primer dengan reinfeksi itu sama-sama diinfeksikan oleh bakteri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.